Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube Dunia Cerita. Kali ini kami akan menceritakan kisah para nabi yang penuh keajaiban, perjuangan, dan hikmah. Dari penciptaan manusia pertama hingga perjuangan nabi terakhir. Setiap kisah memiliki pelajaran luar biasa untuk hidup kita. Yuk, ikuti perjalanan seru 25 nabi yang akan menginspirasi hati dan iman kalian. Jangan lewatkan cerita penuh makna ini. Langsung kita mulai ceritanya. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tahun 571 Masehi, yang dikenal sebagai Tahun Gajah. Tahun ini dinamakan demikian karena pasukan Abrahah dari Yaman, yang membawa gajah untuk menghancurkan Ka'bah, gagal dalam misinya setelah Allah mengirim burung ababil untuk menggagalkan serangan mereka. Muhammad lahir di kota Mekah pada hari Senin, 12 Rabiul Awal. Ayahnya, Abdullah, meninggal dunia saat Muhammad masih dalam kandungan, sehingga ia lahir sebagai seorang yatim. Ibunya, Aminah, adalah seorang wanita mulia dari suku Quraisy. Muhammad kecil diasuh oleh Halimah Sa'diyah, seorang wanita dari pedalaman yang merawatnya dengan penuh kasih sayang. Kehidupan masa kecil Nabi Muhammad penuh dengan keajaiban dan tanda-tanda kenabian. Masa kanak-kanak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berusia 6 tahun, Nabi Muhammad kehilangan ibunya, Aminah, dalam perjalanan kembali ke Mekah setelah berziarah ke makam suaminya di Madinah. Setelah itu, ia diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, yang sangat mencintainya. Namun, 2 tahun kemudian, Abdul Muthalib juga meninggal dunia, sehingga Muhammad berada di bawah asuhan pamannya, Abu Thalib. Abu Thalib merawatnya dengan sepenuh hati meskipun hidup dalam kesederhanaan. Sejak kecil, Muhammad dikenal sebagai anak yang jujur, berakhlak mulia, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela seperti bermain judi atau menyembah berhala, yang merupakan kebiasaan masyarakat Arab saat itu. Kejujuran dan julukan Al-Amin. Saat menginjak usia remaja, Muhammad mulai bekerja membantu pamannya sebagai pedagang. Dalam perdagangannya, Muhammad selalu bersikap jujur, adil, dan tidak pernah menipu pelanggan. Kejujurannya ini membuatnya mendapat julukan Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Julukan ini mencerminkan sifatnya yang luhur dan kepercayaan yang dimiliki masyarakat terhadapnya. Kejujuran Muhammad dalam berdagang juga menarik perhatian Khadijah, seorang wanita kaya dan terpandang di Mekah. Khadijah kemudian mempercayakan bisnisnya kepada Muhammad, yang semakin berkembang berkat kecerdasan dan kejujurannya. Pernikahan dengan Khadijah. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad menikahi Khadijah, seorang janda yang usianya lebih tua darinya. Khadijah adalah wanita yang bijaksana, dermawan, dan mendukung sepenuhnya akhlak serta misi hidup Muhammad. Pernikahan mereka sangat harmonis dan penuh kasih sayang. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 6 anak: Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Khadijah juga menjadi pendukung utama Muhammad dalam perjuangan kenabian. Ia adalah orang pertama yang percaya kepada kerasulan Muhammad dan memberikan dukungan moral maupun materi tanpa batas. Turunnya wahyu pertama. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hira, sebuah tempat di luar Mekah yang sering ia kunjungi untuk bertafakur. Wahyu pertama tersebut berupa ayat-ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surat Al-Alaq 1. Pengalaman ini membuat Muhammad merasa gemetar dan bingung. Ia segera pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada Khadijah, yang dengan penuh keyakinan menenangkannya. Khadijah juga membawa Muhammad kepada Warakah bin Naufal, seorang sepupu Khadijah yang memahami kitab-kitab sebelumnya. Warakah mengakui bahwa Muhammad adalah nabi terakhir yang dinubuatkan dalam kitab-kitab suci terdahulu. Dakwah secara rahasia. Setelah menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad mulai menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang terdekatnya secara rahasia. Orang-orang pertama yang masuk Islam dikenal sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun, atau golongan pertama yang memeluk Islam. Mereka termasuk Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Abu Bakar As-Siddiq.
Abu Bakar, yang memiliki pengaruh besar di Mekah, berhasil mengajak banyak orang lainnya untuk masuk Islam, termasuk Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Meskipun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, Islam mulai menarik perhatian masyarakat Mekah. Perlawanan dari kaum Quraisy. Ketika dakwah Islam mulai dilakukan secara terbuka, para pemimpin Quraisy merasa terancam. Mereka menentang ajaran Muhammad yang menyerukan tauhid, keadilan, dan meninggalkan penyembahan berhala. Kaum Quraisy mencoba berbagai cara untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad, mulai dari ejekan, intimidasi, hingga kekerasan fisik. Umat Islam, terutama yang berasal dari kalangan lemah seperti budak, mengalami penyiksaan berat. Namun, Nabi Muhammad tetap sabar dan terus menyeru kaumnya kepada kebenaran. Ia mengajarkan kepada para pengikutnya untuk bersikap tegar dalam menghadapi cobaan. Hijrah ke Madinah. Setelah bertahun-tahun menghadapi penindasan di Mekah, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berhijrah ke Madinah. Peristiwa ini terjadi setelah masyarakat Madinah, yang dikenal sebagai kaum Ansyar, bersedia menerima Islam dan memberikan perlindungan kepada Nabi serta para pengikutnya. Hijrah menjadi titik balik dalam sejarah Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad mendirikan masyarakat Islam yang berdasarkan syariat Allah. Nabi juga mempersaudarakan kaum Muhajirin, pendatang dari Mekah, dengan kaum Ansyar, menciptakan solidaritas yang kuat di antara umat Islam. Piagam Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW menyusun Piagam Madinah, sebuah dokumen yang mengatur kehidupan masyarakat multietnis dan multireligius di kota tersebut. Piagam ini menjadi konstitusi pertama di dunia yang mengatur hubungan antaragama, hak dan kewajiban warga, serta keadilan sosial. Piagam Madinah menunjukkan kebijaksanaan Nabi Muhammad dalam memimpin dan mewujudkan perdamaian di tengah masyarakat yang berbeda keyakinan. Di bawah kepemimpinannya, Madinah menjadi pusat peradaban Islam yang maju dan harmonis. Perang Badar dan kesabaran Nabi. Nabi Muhammad SAW menghadapi banyak tantangan militer, termasuk serangan dari kaum Quraisy yang ingin menghancurkan Islam. Salah satu pertempuran penting adalah Perang Badar, yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Meskipun pasukan Muslim jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan Quraisy, mereka berhasil meraih kemenangan berkat pertolongan Allah. Nabi Muhammad menunjukkan sikap kepemimpinan yang luar biasa dalam pertempuran ini. Setelah perang, ia memperlakukan tawanan dengan penuh kasih dan memberikan mereka kesempatan untuk menebus diri dengan mengajarkan membaca kepada umat Islam. Penaklukan Mekah. Setelah bertahun-tahun bermusuhan dengan Quraisy, Nabi Muhammad SAW akhirnya berhasil menaklukkan Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Peristiwa ini dikenal sebagai Fathu Makkah atau penaklukan Mekah. Nabi Muhammad memasuki kota Mekah dengan penuh kerendahan hati dan memberikan amnesti kepada penduduknya, termasuk mereka yang pernah memusuhinya. Nabi membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala dan mengembalikannya sebagai tempat ibadah kepada Allah semata. Penaklukan ini menandai penyebaran Islam secara luas di seluruh Jazirah Arab. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun, setelah menyampaikan risalah Islam dengan sempurna. Beberapa bulan sebelum wafat, Nabi menyampaikan khutbah wada, khutbah perpisahan, di Padang Arafah, yang berisi pesan-pesan penting bagi umat Islam. Dalam khutbah ini, Nabi mengingatkan umat untuk selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnahnya. Wafatnya Nabi Muhammad meninggalkan duka mendalam bagi umat Islam. Namun ajarannya tetap menjadi pedoman hidup yang abadi. Nabi Muhammad adalah teladan terbaik dalam segala aspek kehidupan, dari akhlak hingga kepemimpinan.